Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai kisah manis pahit PSM Makassar sepanjang tahun 2023. Tahun 2023 layak disebut sebagai masa penuh naik turun untuk PSM Makassar. Setelah berpesta merayakan gelar juara Liga Pertama sejak Ligina 1999 hingga 2000, mereka kembali berkubang masalah finansial hebat. Hal tersebut tak cuma memengaruhi performa mereka di Liga 1, tapi juga pentas Asia. Tahun 2023 juga akan dikenang sebagai masa terakhir Wiljan Pluim berseragam merah marun. Sang legenda hidup memutuskan hengkang setelah 7 tahun menjadi bagian dari pasukan Ramang. Berikut ini BRC Official menyajikan kisah-kisah PSM Makassar sepanjang 2023. Mulai dari win streak 8 laga beruntun. Pesta di akhir musim 2022-23, hingga terpaan kabar kesulitan finansial pada Desember 2023. 1. Januari 2023, tahbiskan diri sebagai juara paruh musim BRI Liga 1 2022-23 di Martapura, PSM kembali ke jalur kemenangan. Mereka menekuk tim promosi Rans Nusantara FC dengan skor 3-1 di Parepare, dan menempel ketat Persija dari posisi kedua. Dalam duel pekan ke-21 ini, lapangan Stadion Gelora B.J. Habibie menjadi sorotan karena lapangan yang tergenang lantaran penyerapan air hujan belum maksimal. 2. Februari 2023, kian kokoh di puncak klasemen, menjauh dari pesaing terdekat, tren positif Juku Eja berlanjut di duel pekan ke-25. Persik Kediri yang melawat ke Parepare bisa ditaklukkan dengan skor 2-1. Gol kilat Yuran Fernandes sempat dibalas Renan Silva. Tapi Ramadan Sananta sukses membalikkan keadaan. PSM kian kokoh di puncak klasemen, lantaran Persija kalah 2-1 dari Bayangkara FC pada 16 Februari. Kali ini giliran Persebaya Surabaya yang mampu ditaklukkan. Bertamu ke Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, satu-satunya gol dalam laga tersebut tercipta dari bunuh diri bek Bajul Ijo yakni M. Alwi Slamet yang mencoba memotong umpan tarik Everton. 3 Maret 2023, catatkan rekor 8 kemenangan secara berturut-turut, mengunci gelar juara. Bayangkara FC berhasil dibekuk dengan skor 3-1 saat saling jajal di Parepare dalam lanjutan pekan ke-31. Tanpa banyak pemain pilar yang cedera, PSM tetap perkasa. Mereka selangkah lagi mengunci gelar juara. Suporter PSM Makassar berpesta di pekan ke-32. Kemenangan 1-3 atas tuan rumah di Madura United memastikan Wiljan Pluim dan kawan-kawan menjadi jawara BRI Liga 1 2022-23. Ini adalah gelar liga pertama mereka sejak Liga Indonesia edisi 1999 hingga 2000. Butuh 23 tahun bagi pasukan Ramang untuk memutus puasa gelar. Sedangkan di saat bersamaan, Persib sebagai pesaing terdekat justru kalah 2-0 dari Persija. 4. April 2023, meriahnya pesta juara BRI Liga 1 2022-23 di Parepare dan Makassar. PSM akhirnya menelan kekalahan pertama mereka sejak 25 Januari 2023. Turun dengan para pemain lapis 2, mereka kalah 4 gol tanpa balas atas tuan rumah PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri. Catatan 12 laga tanpa kalah pun dihentikan oleh Laskar Mahesa Jenar. PSM melengkapi pesta juara dengan menaklukkan Borneo FC dengan skor 4-0 di Parepare, dalam laga pekan ke-34 alias penutup musim 2022-23. Setelah pertandingan, skuad Juku Eja langsung mengarak trofi Liga 1 yang diterima keliling Parepare. Arak-arakan juara baru digelar di Makassar sehari setelahnya. Pemain diliburkan hingga 1 Juni. 5. Juni 2023, gagal menjadi wakil Indonesia di fase kualifikasi Liga Champions Asia 2023-24. Gelandang bertahan Rizky perlu jadi rekrutan pertama PSM di bursa transfer awal musim. Sebelumnya, ia memperkuat Bali United sejak Maret 2021. 4 jebolan akademi PSM mendapat perpanjangan kontrak. Mereka adalah gelandang Adil Nur Bangsawan, bek tengah Sultan Zaki serta duo penyerang Mufli Hidayat dan Ricky Pratama. Gelandang Ananda Raihan Aliev dan winger Victor Dethan dapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun. 6 Juli 2023, tertatih di awal musim, terlempar dari persaingan papan atas BRI Liga 1 2023-24, kabar bahwa gelandang Ananda Raihan Aliev lolos seleksi Bintara Polri di Polda Sulawesi Selatan mencuat.
Anak muda yang ikut andil dalam medali emas Timnas U22 di SEA Games Kamboja 2023 harus absen di 3 pertandingan putaran pertama Liga 1. PSM bermain imbang 0-0 dengan Bayangkara FC pada laga pekan kelima. Kiper Reza Arya menjadi pahlawan Juku Eja dalam laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi tersebut. Ia melakukan save krusial yakni menggagalkan penalti Matias Mier pada menit ke-88. PSM turun dari posisi 5 ke peringkat 8 klasemen sementara, 7. Agustus 2023, Pluim menghilang. Dan Juku Eja jadi penghuni papan tengah. Dalam undian yang berlangsung di Kuala Lumpur, PSM tergabung dalam grup HFC Cup 2023-24 bersama Haiphong FC, Vietnam, Hougang United, Singapura, dan Sabah FC, Malaysia. PSM akhirnya kembali mencicipi nikmatnya kemenangan. Mereka berhasil menekuk Persis Solo dengan skor tipis 1-0 di Parepare. Kenzo Nambu kembali menjadi penyelamat dengan gol tunggalnya. PSM naik ke peringkat 10 klasemen sementara, 8. September 2023, alami kesulitan di kompetisi domestik dan pentas Asia, PSM sukses memetik sebiji poin di markas PSS Sleman. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo Kabupaten Sleman tersebut, Juku Eja sempat unggul 0-1 lewat gol Yakob Sayuri. Tapi kubu tuan rumah kemudian samakan keadaan melalui Esteban Vizcarra. Skor 1-1 bertahan hingga laga rampung. Pelatih kepala Bernardo Tavares melelang sejumlah memorabilianya. Aksi ini adalah caranya untuk membantu keuangan klub yang sedang menunggak gaji. 9 Oktober 2023, resmi berpisah dengan Pluim, para pemain baru mulai tunjukkan taji, jelang bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2023-24, PSM langsung tancap gas merekrut pemain asing. Victor Mansaray, striker berpaspor Amerika Serikat, jadi rekrutan pertama mereka. PSM hanya bisa bermain imbang melawan Rans Nusantara FC dalam laga pekan ke-17 yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo Sleman. Muhammad Arfan dan kawan-kawan mengakhiri putaran pertama sebagai penghuni posisi 12 klasemen, 10. November 2023, rekrut 4 pemain baru, performa masih belum konsisten, Persikabo 1973 sukses ditaklukkan dengan skor 3-1 saat saling jajal di Parepare. Adilson da Silva mengemas brace, sedangkan Victor Mansaray mencetak 1 gol. Kemenangan dalam laga pekan ke-20 ini membawa PSM naik ke peringkat 10 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-24. PSM hanya bermain imbang 1-1 kala menjamu Haiphong FC di Gianyar dalam laga matchday kelima AFC Cup 2023-24. Praktis, peluang Juku Eja untuk melaju ke babak gugur tertutup rapat, 11. Desember 2023, masalah gaji kembali mencuat, saga singkat Victor Mansaray dan kontroversi di Kediri, Direktur Utama PT PSM, Sadikin Aksa, menggelar jumpa pers untuk menjelaskan banyak hal. Mulai dari status Bosowa Group dalam pengelolaan, masalah tunggakan gaji yang sudah diselesaikan sebelum libur kompetisi dan permintaan maaf dari Victor Mansaray. Ia juga memastikan PSM berkandang di Stadion Batakan Balikpapan pada sisa musim 2023-24. Serta membantah kabar akuisisi saham mayoritas yang mencapai 608 miliar rupiah. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.